Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang lingkungan eksternal. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Nanda Silvia NIM 051. Saya Putri Juni Alita NIM 018. Saya Risa Ida Dwi Mufidah dengan NIM 019. Saya Pradita Jaya Mardatira dengan NIM 071. Pendahuluan. Sebelum menyusun strategi, langkah awalnya adalah mengetahui lingkungan eksternal atau lingkungan di luar perusahaan. Lingkungan eksternal yang dimaksud adalah lingkungan di luar perusahaan yang banyak mempengaruhi perusahaan tanpa perusahaan dapat merubahnya. Misalnya politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, teknologi, demografi, dan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lingkungan eksternal dan lingkungan umum. Lingkungan eksternal harus diperhatikan. Berbagai faktor yang berada di luar organisasi yang harus diperhitungkan oleh organisasi perusahaan pada saat membuat keputusan. Dalam hal ini, perusahaan harus mengembangkan kemampuan untuk identifikasi peluang serta ancaman yang ada dalam lingkungan eksternal agar dapat bertahan dalam persaingan yang ada. Lingkungan eksternal mempunyai dua bagian utama, yaitu yang pertama adalah lingkungan umum yang mencakup 5 segmen, yaitu demografi, ekonomi, politik atau hukum, sosial budaya, dan teknologi yang bertujuan untuk identifikasi dan mempelajari relevansi strategis dari perubahan dan kecenderungan yang ada. Yang kedua ada lingkungan industri yang merupakan faktor-faktor ancaman masuknya pelaku bisnis baru, pemasok, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan yang mempengaruhi perusahaan dan tindakan serta tanggapan bersaing. Dan yang pengertian lingkungan umum yaitu elemen dalam masyarakat luas yang mempengaruhi industri dan perusahaan-perusahaan di dalamnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah faktor lingkungan eksternal. Sebagai contoh, pada tabel berikut adalah lingkungan umum dan elemennya. Yang pertama adalah ekonomi dengan elemen tingkat suku bunga, neraca perdagangan, inflasi, pendapatan domestik bruto, surplus atau defisit anggaran, dan tingkat simpanan pribadi. Yang kedua adalah sosial budaya dengan elemen budaya lokal, adat istiadat, budaya asing, tren atau selera konsumen, perilaku masyarakat, dan pergeseran preferensi kerja. Yang ketiga adalah politik hukum, yang terdiri dari hukum perpajakan, perizinan, ketenagakerjaan, politik perdagangan internasional, dan proteksi. Yang keempat, teknologi. Ada teknologi komunikasi dan informasi, inovasi produk dan jasa, Internet of Things, Artificial Intelligence, dan revolusi industri 4.0. Dan yang terakhir ada demografi yang terdiri dari jumlah populasi, jumlah anak muda atau milenial, struktur usia, distribusi pendapatan, distribusi geografis, dan komposisi etnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan eksternal. Perusahaan menghadapi lingkungan eksternal yang terus berkembang secara cepat, kompleks, dan global, sehingga sulit untuk diinterpretasikan secara tepat. Untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan melakukan strategi analisis lingkungan eksternal yang melibatkan 4 tahapan, yaitu yang pertama, scanning. Scanning adalah usaha untuk mempelajari seluruh segmen dalam lingkungan umum. Hal ini membantu perusahaan mengenali sinyal awal perubahan dan mendeteksi perubahan yang sedang terjadi, terutama terkait dengan informasi yang tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak terkait. Yang kedua yaitu monitoring. Monitoring melibatkan observasi terhadap perubahan lingkungan untuk menentukan apakah suatu kecenderungan tersebut sedang berkembang. Penting untuk dapat menafsirkan makna dari setiap peristiwa lingkungan guna keberhasilan monitoring. Yang ketiga yaitu forecasting. Forecasting melibatkan pengembangan proyeksi tentang apa yang akan terjadi dan seberapa cepat perubahan tersebut akan terjadi berdasarkan hasil scanning dan monitoring. Contohnya termasuk perkiraan waktu penyebaran teknologi baru atau implikasi perubahan kebijakan pemerintah terhadap pola konsumsi pelanggan. Yang keempat yaitu assessing. Assessing bertujuan untuk menentukan waktu dan dampak dari perubahan lingkungan terhadap strategi perusahaan. Hal ini memungkinkan analis untuk
memahami implikasi dari data yang dikumpulkan, yang penting untuk menghindari penilaian yang tidak relevan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah dua contoh soal kasus. Yang pertama, bagaimana UMKM dengan modal yang terbatas dapat mengikuti lingkungan umum atau teknologi informasi dalam revolusi industri 4.0. Dan yang kedua adalah wabah pandemi COVID-19 merupakan ancaman dan peluang bagi sebagian industri dan bisnis yang ada di Indonesia. Jelaskan tentang pernyataan tersebut. Untuk pembahasannya akan dijabarkan oleh rekan saya. Saya akan membahas studi kasus nomor 1, yaitu bagaimana UMKM dengan modal yang terbatas dapat mengikuti lingkungan umum dalam revolusi industri 4.0. Seperti yang telah diketahui saat ini, teknologi mengalami perkembangan pesat. Dengan keberadaan teknologi informasi akan memudahkan berbagai aktivitas termasuk pelaku UMKM. Dalam hal ini, pelaku UMKM harus beradaptasi dengan perkembangan yang ada sehingga dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi. Kehadiran e-commerce sebagai wujud dari kemajuan teknologi dapat membantu UMKM dengan modal terbatas dapat melakukan aktivitas penjualan online. Melalui platform e-commerce, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar mereka tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk pembangunan toko fisik. Mereka dapat membuat toko online mereka sendiri atau menggunakan platform e-commerce yang sudah ada untuk mempromosikan dan menjual produk mereka kepada konsumen secara luas. Selain itu, dengan menggunakan teknologi informasi, UMKM dapat memanfaatkan berbagai alat digital gratis untuk memperkuat keberadaan dan pemasaran online mereka. Misalnya penggunaan media sosial sebagai saluran komunikasi dan promosi, serta penggunaan aplikasi pembayaran digital untuk memfasilitasi transaksi dengan pelanggan. Dengan beradaptasi dan memanfaatkan teknologi informasi, UMKM dapat tetap bersaing dan berkembang di tengah lingkungan bisnis yang semakin digital dan kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kreativitas dan strategi yang tepat, UMKM dengan modal terbatas pun dapat mengikuti arus revolusi industri 4.0 dan mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi informasi untuk pertumbuhan bisnis mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk pembahasan soal nomor 2, pandemi COVID-19 telah mengganggu model bisnis tradisional, menimbulkan tantangan bagi sektor-sektor seperti pariwisata dan retail, serta menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Namun, hal ini juga mempercepat transformasi digital, menciptakan peluang baru di sektor-sektor seperti e-commerce, kesehatan, dan pendidikan online, serta menyoroti pentingnya inovasi dan adaptasi dalam mengatasi krisis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.